Hewan bertaring dan bercakar seperti karnivora besar sering menjadi pembawa patogen yang dapat menularkan penyakit ke manusia. Zoonosis. Mereka mungkin mengonsumsi hewan yang sakit atau mati, sehingga meningkatkan risiko infeksi. Contoh karnivora besar yang sering terkait dengan zoonosis meliputi singa, harimau, serigala, dan beruang. Hewan-hewan ini memiliki potensi untuk menjadi vektor bagi berbagai penyakit seperti rabies, parasit usus, dan berbagai jenis virus dan bakteri lainnya. Selain itu, interaksi manusia dengan karnivora besar di alam liar atau dalam penangkaran seperti kebun binatang atau sirkus juga meningkatkan kemungkinan penularan penyakit. Pengendalian dan pemantauan kesehatan karnivora besar ini sangat penting untuk mencegah wabah zoonosis yang dapat berdampak luas pada kesehatan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi interaksi langsung antara manusia dan satwa liar untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit. Hewan karnivora berada di puncak rantai makanan dan memainkan peran krusial dalam ekosistem. Makan hewan-hewan ini dapat mempercepat penipisan populasi mereka yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga populasi hewan lain terkendali dengan memangsa herbivora dan hewan lainnya yang lebih kecil. Misalnya singa, harimau, dan serigala menjaga populasi herbivora seperti rusa dan kelinci tetap seimbang, mencegah overgrazing yang dapat merusak vegetasi dan habitat lainnya. Jika populasi karnivora berkurang secara signifikan, dapat terjadi ledakan populasi herbivora yang kemungkinan bisa mengakibatkan degradasi habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, karnivora juga berkontribusi pada proses alami seleksi alam dengan memangsa individu-individu yang lemah atau sakit, sehingga membantu menjaga kesehatan genetik populasi mangsa. Gangguan terhadap keseimbangan ini tidak hanya berdampak pada hewan dan tumbuhan, tetapi juga bisa mempengaruhi manusia. Misalnya, peningkatan populasi herbivora dapat merusak tanaman pertanian yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi petani. Oleh karena itu, melindungi dan melestarikan karnivora di puncak rantai makanan sangat penting untuk memastikan kesehatan dan kestabilan ekosistem secara keseluruhan. Upaya konservasi seperti pembentukan kawasan lindung dan program pembiakan di penangkaran diperlukan untuk memastikan bahwa karnivora besar ini tetap ada dan dapat terus menjalankan peran ekologis mereka secara vital. Beberapa hewan karnivora dapat mengandung tingkat racun bioakumulatif yang lebih tinggi karena mereka berada di puncak rantai makanan. Mereka mengakumulasi racun seperti merkuri, PCB, dan pestisida organoklorin dari mangsa mereka yang terkonsentrasi dalam jaringan lemak mereka melalui biomagnifikasi. Mengonsumsi daging hewan-hewan ini seperti singa, harimau, serigala, dan hiu dapat memaparkan manusia pada racun ini, yang dapat menyebabkan gangguan neurologis, kerusakan organ, dan kanker. Bioakumulasi racun juga berdampak negatif pada kesehatan hewan karnivora itu sendiri, menyebabkan gangguan reproduksi, penurunan fungsi kekebalan tubuh, dan peningkatan kerentanan terhadap penyakit, yang dapat mengurangi populasi mereka dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Daging hewan karnivora seperti singa, harimau, dan serigala umumnya memiliki kandungan lemak dan protein yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan herbivora atau omnivora seperti sapi, babi, dan ayam. Hewan karnivora memiliki otot yang lebih ramping dan sedikit lemak tubuh karena pola makan dan aktivitas fisik mereka yang tinggi, sehingga dagingnya cenderung lebih keras dan kurang berlemak. Sebaliknya, hewan herbivora dan omnivora yang sering dikonsumsi manusia biasanya dipelihara dalam lingkungan yang kurang aktif dan diberi pakan kaya nutrisi.
menghasilkan daging yang lebih lembut dan berlemak dengan kandungan protein yang lebih tinggi. Selain itu, konsumsi daging hewan karnivora dapat berdampak negatif pada ekosistem karena mereka berada di puncak rantai makanan dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi hewan lain. Penurunan populasi karnivora akibat pemburuan dan pemanfaatan mereka sebagai sumber makanan dapat mengganggu ekosistem dan menimbulkan konsekuensi lingkungan yang serius. Oleh karena itu, dari segi kandungan gizi, tekstur, serta pertimbangan ekologis dan etis, daging hewan herbivora atau omnivora lebih ideal untuk dikonsumsi manusia. Beberapa budaya dan agama melarang konsumsi hewan bertaring dan bercakar berdasarkan alasan historis, etika, atau spiritual. Larangan ini mencerminkan nilai-nilai mendalam dan upaya menjaga keseimbangan dengan alam. Dalam Islam, hewan bertaring seperti singa, harimau, dan serigala dianggap haram berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Dalam Yahudi, hukum kasrut melarang konsumsi hewan yang tidak memiliki kuku belah dan tidak mengunyah cud, termasuk banyak karnivora. Hindu melarang konsumsi hewan bertaring dan bercakar berdasarkan prinsip ahimsa, yang menekankan non-kekerasan dan penghormatan terhadap semua bentuk kehidupan. Beberapa masyarakat adat juga menganggap hewan-hewan ini suci dan tabu untuk dikonsumsi terkait kepercayaan lokal dan mitologi. Larangan ini juga didasarkan pada pengetahuan ekologi. Hewan karnivora memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan populasi hewan lain. Mengonsumsi mereka dapat mengganggu keseimbangan ini dan berdampak negatif pada lingkungan. Hewan bertaring dan bercakar seperti singa, harimau, serigala, dan buaya lebih sulit diburu dan diolah untuk dikonsumsi dibandingkan hewan ternak. Mereka memiliki kemampuan bertahan tinggi, agresivitas, dan naluri untuk menghindari manusia. Membuat pemburuan mereka beresiko dan membutuhkan keterampilan khusus. Pengolahan daging mereka juga lebih kompleks karena otot yang keras dan struktur tubuh yang rumit. Resiko kesehatan terkait konsumsi hewan-hewan ini lebih tinggi karena mereka dapat membawa patogen berbahaya. Standar kebersihan dan teknik memasak yang ketat diperlukan untuk menghindari infeksi zoonosis. Selain itu, banyak dari hewan ini dilindungi oleh undang-undang konservasi dan pemburuan mereka seringkali dilarang. Secara ekonomis, pemburuan dan pengolahan hewan bertaring dan bercakar tidak efisien dibandingkan budidaya hewan ternak. Biaya tinggi dan permintaan pasar yang rendah membuat konsumsi mereka kurang praktis. Kompleksitas dalam pemburuan, pengolahan, risiko kesehatan, dan aspek legal membuat hewan-hewan ini tidak ideal untuk dikonsumsi dibandingkan hewan ternak yang lebih umum.